Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang satu minggu ini terpantau mulai bangkit karena ada beberapa aksi kooperasi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya coba analisa hari ini adalah saham TUR. TUR bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 520. Bisa kita lihat di grafik, secara teknikal sebenarnya TUR trennya masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Tapi setelah menyentuh sekitar harga 480, TUR mencoba untuk bangkit mulai membentuk high low. Menarik bisa kita lihat sini, sempat naik tinggi pada tanggal 2 Juli, sempat melewati garis EMA50 ke sekitar harga 590, jadi sempat mendekati harga 600. Tapi jika kita perhatikan secara candle walaupun naik tinggi, tetap ini belum bisa kita konfirmasi break dan ternyata hari Kamis dan Jumat kembali melemah. Salah satu sentimen kenaikan tinggi TUR kemarin karena memang TUR akan melakukan right issue. Dan kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, prospek emiten Menara Grup Jarum yaitu TUR di balik sederet aksi kooperasi. Jadi jika kita baca di sini, ada beberapa aksi kooperasi. Pertama ada penambahan modal melalui skema right issue. Dan ada penawaran tender wajib oleh anak usahanya terhadap saham Remala Abadi atau Data. Yang diyakini membuat prospek jangka panjang emiten Grup Jarum ini lebih cerah. Dan right issue-nya jika kita lihat, itu di sekitar harga 680 per lembar saham tuh harga right issue-nya. Selain dari isu ada rencana untuk mengakuisisi juga sekitar 20% saham Data. Dan memang ada beberapa aksi kooperasi membuat kemarin TUR bergerak naik. Tapi secara teknikal saat ini masih belum oke selama masih gagal naik di atas garis EMA50. Dan jika kita lihat 500 juga sampai saat ini sebenarnya ini belum terkonfirmasi break. Jadi tetap harus hati-hati apabila ternyata minggu depan TUR mengetes 500 malah tembus. Secara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali ke 480. Apalagi jika kita perhatikan di sini, asing memang terpantau melakukan sedikit akumulasi, tapi secara keseluruhan jika kita lihat ini masih terus keluar. Dan di broker summary pun penurunan 2% lebih ini ada distribusi besar. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham TUR di sekitar 480 sampai 500, mesti harus perhatikan pergerakan saham TUR minggu depan. Apabila minggu depan TUR gagal bertahan di 500, Musa pertimbangkan untuk keluar. Selama TUR kuat di atas 500, teman-teman masih mau hold, Musa masih bisa hold. Kali 500 ada potensi untuk berubah menjadi support psikologis. Jadi masih ada potensi kembali naik mengetes garis EMA50 di harga 545 sampai 500. Jadi apabila teman-teman mau swing, Musa masih bisa coba pantau saham ini, tapi lebih oke coba wait and see di sekitar 500 sampai maksimal 505. Apabila minggu depan mendekati target harga ini bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, Musa masih bisa coba entry untuk swing jangka pendek. Sekarang kita akan lihat saham TBIG. TBIG jika kita lihat sebelumnya juga sempat naik tinggi, bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 150, tapi ternyata satu kembali melemah. Saat ini secara teknikal juga sudah tidak oke, sudah turun bawah garis EMA 150 di harga 2060. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar 2100. Tapi jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat masih naik 1% lebih ke harga 2000. Jadi saat ini TBIG mencoba untuk bertahan di support psikologisnya di harga 2000. Jadi selama masih kuat di atas 2000 masih ada potensi untuk mencoba bangkit dan naik kembali mengatas garis EMA 150 dan garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari Jumat kemarin bisa kita lihat walaupun naik 1% terpantau ini masih terus keluar pergerakan asingnya. Dan di broker summary juga terpantau tidak ada akumulasi. Jadi TBIG walaupun naik 1% menurut saya tetap harus hati-hati. Jika terpantau hari Senin gagal bertahan di 2000 atau gagal naik di atas 2000, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk menembus harga 2000 menuju support terdekat di sekitar 1930. Sampai target lebih jauh di sekitar 1880. Jadi sebaiknya jangan entry apabila TBIG gagal bertahan di 2000. Karena cara pergerakan akan terkonfirmasi TBIG akan mulai downtrend, akan lanjut membentuk low. Jadi beresiko untuk coba entry. Apalagi jika kita lihat belum ada akumulasi. Dan selanjutnya saya akan coba analisis saham MTEL. MTEL awal minggu ini memang masuk watchlist kami untuk kami pantau apabila memang berhasil break 550. Karena cara pergerakan MTEL akan menarik apabila berhasil break 550 karena akan mulai membentuk high low
dengan target kenaikan terdekat di garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan minggu ini memang Intel ternyata gagal melewati 550, sehingga saat ini belum layak untuk entry. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Intel, asing juga tempatnya masih terus keluar, dan di broker summary pun penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Jadi untuk Intel, karena masih ada distribusi dan gagal naik di atas 550, saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun menuju support psikologisnya di harga 500. Jadi sama untuk Intel, apabila mau coba entry, bisa coba tunggu di sekitar 500. Karena ini masih berupa support psikologis, dan jika kita lihat sebelumnya juga, Intel sempat menyentuh atau mengetes 500, ini masih bisa bertahan dari rebound. Jadi wait and see di sekitar 500, apabila masih bisa bertahan terbentuk dari jauh, bisa coba spekulatif buy. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata Intel gagal bertahan di 500. Karena cara pergerakan juga masih akan melanjutkan downtrendnya. Sehingga masih beresiko untuk coba entry. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya.